Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kalau di minggu yang lalu saya berbicara tentang kasih tapi bohong, bagian yang pertama kita bicara mengenai kasih secara umum. Hari ini kita akan mengerucut kepada kasih dalam pengertian eros. Karena itu saya tetap menggunakan ayat yang kemarin, cuma lebih fokus pada ayat yang ke-20, yaitu 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Izinkanlah karena kita bicara mengenai eros, maka kata sesama itu saya pahami, lebih saya persempit sedikit. Sehingga kalau kalimatnya itu diterjemahkan seperti ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci pasangannya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi pasangannya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya berani mempersempit itu karena pasangan masuk dalam kategori sesama. Izinkanlah saya akan share screen untuk melanjutkan pembahasan yang ada di minggu yang lalu. Baik saudara-saudara, hari ini tetap cinta tapi bohong, ya. 1 Yohanes 4 yang ke-20, saya ingin mengingatkan 2 slide ke depan, sedikit review terhadap apa yang dijelaskan minggu lalu. Yang pertama, kalau bicara kasih, itu mengisyaratkan adanya sebuah hubungan. Kalau tidak ada hubungan, maka kasih tidak ada artinya. Jadi kalau sudah ngomong kasih, pasti bicara mengenai hubungan atau relasi. Jadi kalau orang bicara diri sendiri, tentang diri sendiri, dan tidak bicara tentang Tuhan, tentang bicara orang lain, kita tidak akan bicara mengenai kasih. Kasih adalah sesuatu yang dilakukan oleh kita secara baik terhadap orang lain. Karena itu saudara-saudara, syarat dari sebuah kasih adalah adanya sebuah hubungan. Yang kedua, kasih itu adalah kualitas dari sebuah hubungan. Kalau orang tanya, bagaimana hubungan kita dengan orang lain, atau dengan pasangan kita, atau dengan Tuhan? Tanya, apakah di dalam hubungan itu ada kasih? Sebab hubungan itu dinyatakan berkualitas apabila ada kasih di dalamnya. Sebuah hubungan kelihatan kuat kalau semakin besar kasihnya. Atau semakin besar kasih seseorang, maka akan semakin kuat hubungannya. Karena itu saudara, kalau bicara mengenai kasih, maka itu bicara mengenai kualitas hubungan kita. Ya. Dan malam hari ini saya akan mengajak kita untuk masuk kepada apa yang disebut dengan kasih yang sedikit fokus kepada apa yang disebut dengan kasih eros. Saudara, kasih eros itu memiliki kesejajaran dengan kasih agape. Ya, suka nggak suka, ini faktanya. Kasih eros itu memang kasih romantis, kasih yang di dalamnya ada unsur seksualitas, yang di dalamnya ada perkawinan, ya, di dalamnya ada hubungan suami dan istri. Tetapi dia memiliki kesejajaran dengan kasih agape dan relasinya kuat sekali. Hal itu terlihat dari, perhatikan ini. Saudara, manusia kepada Allah dia menggunakan kasih agape. Suami kepada istri dia menggunakan kasih eros. Saudara tahu, hubungan mereka ini, manusia dengan Allah, seperti dalam hukum yang pertama, jangan ada Allah lain. Hubungan manusia dengan Allah, pribadi dengan Allah, itu bersifat eksklusif. Jangan ada padamu Allah lain. Demikian juga dalam hubungan suami istri atau istri suami. Kalimatnya, jangan ada orang lain. Hubungan ini eksklusif.
Mereka bisa bergaul dengan siapa saja, tapi hubungan mereka eksklusif. Manusia bisa bergaul dan kenal, bahkan berurusan dengan agama-agama manapun. Tetapi jangan ada Allah lain. Karena Allah adalah cemburu. Jangan heran kalau di sini juga pasangan juga cemburu. Ada kesejajaran walaupun ada juga perbedaan-perbedaan kualitatif di situ. Saya lanjutkan. 1 Tawarikh 5 ayat 25. Mari kita buka, saudara-saudara. Jangan ada padamu Allah lain. Ya, kalau kita buka 1 Tawarikh pasal 5 ayat 25. Tapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka. Saudara, Alkitab menggunakan kata berzinah ketika orang Israel menyembah Allah lain. Sementara ya dikatakan di sini Allah menginginkan sebuah hubungan yang sifatnya eksklusif dan sifatnya kekal atau bersifat kontinu. Bukan hari ini ada urusan, besok tidak, sama seperti masyarakat Israel di zaman hakim-hakim. Baru aman sedikit mereka menyembah berhala. Dipanggil hakim-hakim, 80 tahun mereka aman. Habis itu hakimnya meninggal, menyembah berhala lagi. Tuhan panggil lagi hakim-hakim. Ya, enggak seperti itu. Hubungan yang Tuhan mau sifatnya permanen. Ya. Bukan temporer. Bagaimana dengan hubungan antar suami istri? Mari kita lihat Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Maleakhi 2 ayat 15 berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Artinya Tuhan menginginkan hubungan eros pun sifatnya permanen. Kalau ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah matang, Alkitab berkata, engkau tetap harus setia dengan istri masa mudamu, istri yang kau nikahi sejak awal. Di Alkitab, jangan membunuh, tapi Tuhan izinkan Elia membunuh. Jangan berdusta, Tuhan izinkan Rahab berdusta. Jangan mencuri. Ada bagian-bagian lain di dalam Alkitab, orang-orang Israel diizinkan untuk menjarah. Tapi ada juga saatnya mereka tidak boleh menjarah. Tetapi yang sama sekali tidak ada pengecualian adalah jangan berzina. Itu tidak pernah ada sisi sebelahnya. Ya, kalau udah lihat jangan membunuh. Kita tahu ya, yang namanya Nabi Elia itu membunuh ratusan Nabi Baal. Dibunuh dengan tangannya. Ya, terjadi pembantaian yang luar biasa. Itu nggak main-main. Tetapi Tuhan bilang jangan membunuh. Saya sengaja memasang 2 loh batu sebagai latar belakang untuk mengingatkan bahwa ada satu yang tidak bisa dikompromikan, yaitu relasi. Hukum tentang relasi, tentang kualitas. Jangan ada padamu Allah lain. Tuhan nggak pernah mengizinkan. Oke, di saat-saat tertentu engkau boleh saja menyembah berhala. Tidak pernah. Atau oke, pada saat-saat tertentu dalam situasi kepepet engkau boleh saja berzina. Tidak pernah. Ini hukum yang sejajar baik untuk Tuhan maupun untuk pasangan di dalam pernikahan. Dan kedua-duanya tidak bisa dikompromikan. Itulah sebabnya saya katakan kasih agape memiliki kesejajaran dengan kasih eros. Sekalipun eros itu sangat terbatas, tapi dia punya sifat yang sama. Antara kita dengan Allah tidak boleh ada Allah lain.
Antara kita dengan pasangan kita tidak boleh ada orang lain. Dan saudara, Alkitab ya dalam hal ini, kasih eros tadi saya sudah katakan bersifat eksklusif. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 24. Ya. Kalau dikatakan, Pak, bagaimana dengan kondisi kemudian bapak-bapak leluhur yang kawin-kawin kemudian? Mari kita lihat prinsip yang Tuhan letakkan dalam Kejadian 2 ayat 24. Alkitab berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka menjadi satu. Dalam kesatuan itu, mereka tidak diizinkan untuk berbagi dengan yang lain. Bapa sendiri berkata, engkau dan aku adalah satu. Ketika dia bicara di Yohanes 17. Antara manusia dengan Allah adalah satu. Ada sebuah kesatuan di mana Allah tidak mau ada pihak lain di dalam. Kalau kita menyembah Allah monoteis, maka sifat perkawinan kita adalah monogami. Kasih atau cinta kita tidak terbagi. Kalau para penyembah politeis, saya tidak heran kalau mereka bersifat poligami. Karena mereka sejak bibit penyembahannya saja sudah berbagi cinta, sudah berbagi kasih antara satu Tuhan dengan Tuhan lainnya, antara satu ilah dengan ilah lainnya. Maka tidak heran kalau poligami, ya poligami itu terdiri dari dua ya, yaitu poligini, banyak istri, dan poliandri, banyak suami. Itu tidak masuk dalam kategori Alkitab.